Jump. Jadi dia nggak mungkin tuh manusia akan bisa berkomunikasi, permohonan langsung kepada dia itu nggak akan sampai. Seperti seorang nabi besar dalam Musa ketika di Gunung Sinai diturunkan 10 loh batu perjanjian kan, hukum-hukum Tuhan, dan Musa tersungkur ketakutan tak mampu melihatnya. Nah itu sangat apa kan jelas itu bahwasanya manusia kita ini sekarang sudah jatuh dalam dosa. Ya siapapun manusia udah pasti berdosa gitu, akan mungkin gitu loh. Nah sudah ada pemisah bagaikan air dengan minyak gitu. Nah kira-kira seperti itu ilustrasi yang memang benar ada korelasi-korelasi yang terhubung untuk itu gitu loh. Nggak, Jadi kalau Protestan kok enggak, ini analogi enggak sama aja bang. Protestan Katolik itu sama. Kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu adalah Kristen gitu. Kalau manusia itu pasti berbeda, nggak mungkin sama gitu. Karena apapun penyampaian firman dari Tuhan tadi itu kepada manusia akan berbeda juga penyampaiannya. Udah rumusannya gitu loh. Nah jadi kenapa Islam itu banyak aliran-aliran, kenapa Buddha banyak aliran, Konghucu dan sebagainya, dan agama-agama lainnya, ya itu sifat manusia gitu. Ya memang manusia itu udah terbentuk seperti itu, akan berbeda gitu loh. Jadi kita nggak usah heran, tetapi ada satu otentikal pandangan terhadap ketuhanan contohnya. Nah itu ya memang kalau dia itu ada satu pandangan itu matahari gitu contohnya. Ya udah satu pandangan. Nah mungkin orang kan berilustrasi kepada matahari tadi akan berbeda-beda gitu. Matahari panas, matahari itu bercahaya. Ada yang bilang gitu, ada yang bilang begini. Tetapi itu adalah matahari gitu, satu pandangan. Nah yang tadi sekte-sekte itu yang memandang cara pandang gitu. Nah kira-kira seperti itu. Oke bang, lanjut bang. Oke, lanjut ya, lanjut. Saya ngomong ya. Ya lanjut. Ilustrasi tadi Bang Jul udah cukup lumayan ya. Bahwasanya kita itu memang harus kembali kepada Tuhan itu sendiri yang mengajarkan, kan begitu. Iya. Harus kembali kepada situ gitu. Kalau masing-masing mencari Tuhan dengan kemampuan masing-masing ya susahan gitu. Tapi yang perlu juga ya sebagai sinkronnya. Tuhan itu menyampaikan, mengenalkan dirinya sebagai Tuhan melalui nabinya. Namun Tuhan juga memberikan kepada kita itu yang namanya akal ya. Ini kebetulan Bang Jul itu dokter akal, saya ini profesor akal kan begitu. Jadi ini loh, kita kan harus kembali sebagai manusia. Manusia ini kan disebut manusia karena punya akal gitu. Ada 3 hal ya. Sesuatu yang tertolak dengan akal, ya sampah lah itu ya. Sesuatu hal yang diterima dengan akal. Dan sesuatu hal yang diterima dengan akal, cuman akal tidak akan mampu, nggak akan mampu untuk mencernanya sampai selesai. Karena objek itu mempunyai kekuatan atau mempunyai sesuatu hal yang memang kemampuan akal yang nggak mampu gitu. Itu yang juga harus jadi kita ini kan. Jangan sampai nanti sesuatu hal yang tertolak dengan akal kita samakan dengan sesuatu hal yang akal tidak mampu karena objek tersebut gitu. Ini saya dengar, saya sering lihat dari pendeta-pendeta abang mengatakan begini. Tuhan itu maha kuasa, maka dia bisa jadi apa saja. Ya. Itu seolah-olah kalimat itu benar. Coba kita gunakan akal. Benar enggak itu? Itu kalimat salah selaku orang yang punya akal. Salah besar, Bun. Tuhan maha kuasa, dia bisa menjadi apa saja. Apa saja itu apa coba? Coba setiap orang sebutkan yang dimaksud dengan apa saja itu apa coba? Apa saja itu ya manusia, contohnya ya, apalagi kalian memang mentuhankan manusia. Apa saja itu termasuk apa coba? Kotoran manusia itu termasuk. Kalau jadi sapi pun bisa bang, jadi sapi. Sapi. Apalagi kambing. Walaupun kadang-kadang nanti saya tanya, apakah Tuhan kalian bisa jadi kambing? Enggak. Apakah Tuhan kalian menjadi kambing? Enggak. Loh, kok bisa membantah padahal sebelumnya mengatakan Tuhan bisa jadi apa saja? Ya Tuhan sesuai dengan kemauannya. Lah apakah kita semua mengerti tentang kemauan Tuhan? Kan enggak. Jadi pembantahan. Jadi begini, persoalan yang harus kita betul-betul teliti
Tuhan itu maha kuasa. Jadi kalau dia maha kuasa, maka tidak ada sesuatu pun yang menguasainya. Kalau dia bisa jadi apa saja, berarti ada sesuatu hal yang menguasainya. Misal, jadi Yesus ya. Yesus itu dikuasain oleh ruang dan waktu. Ya, oleh rasa lapar dan ngantuk. Maka dia bukan Tuhan. Kalian akan mengatakan, oh iya manusia 100%. Ya, jadi di mana dia yang Tuhan 100%-nya? Oh, di dalamnya ruh. Lah, kalau di dalamnya ruh berada di dalamnya, berarti ruh itu dikuasai berada di dalam tubuhnya Yesus. Berarti itu bukan Tuhan. Ya, kalau yang namanya maha kuasa, dia nggak akan pernah terkuasai. Kalau dia bisa menjadi apa saja, itu salah. Karena apa saja itu pasti sesuatu hal yang diciptakan. Karena dia maha pencipta. Kalau dia maha pencipta, maka dia pasti bukan ciptaan. Ini kita pakai logika ya, pakai akal. Akal itu berpikir atau mengapakan sesuatu hal itu tersusun, rapi gitu. Kalau dikatakan bahwasanya dia maha kuasa, nggak mungkin dia itu nggak mungkin itu dia dikuasain, itu kalau namanya akal. Tetapi kalau namanya asal ngomong, asal nyebut, ya Tuhan maha kuasa, dia bisa jadi apa saja. Padahal yang disebut dengan apa saja itu pasti dia itu adalah sesuatu hal yang dikuasai. Nah itu Bang ya. Nah, jadi saya kira ya keyakinan sih kita tidak bisa memaksakan. Tapi saya kira kalau namanya diskusi itu kita harus gunakan akal. Kalau keyakinan itu bertentangan dengan akal, ya saya kira perlu diupdate keyakinan itu. Karena kita adalah manusia. Manusia itu disebut manusia karena menggunakan akal dan punya akal. Kalau manusia menghilangkan akalnya, saya tambahkan. beda jauh dengan Diupdate gimana Bang? Diupdate gimana? Tunggu. Di review mungkin, bukan update, review. Di review mungkin. ya di review. Ya, jadi boleh mungkin saya tambahkan. Tunggu lu biar teratur ya, jangan ditimpa-timpa. Ya tolong teratur Ya. habis itu Bang Umar ya. Ya namanya Bang Umar Kartadinata. Ya, sebelumnya aku mau bilang juga ya. Jadi yang dimaksud Bang Surya itu gini. Tuhan itu kan punya nature-nya. Maha adil, maha kuasa itu kan nature-nya. Dan dia nggak mungkin bisa melawan nature-nya. Itu nanti jadinya paradoks. Terus kalau dibilang, oh Tuhan bisa menjelma jadi manusia. Ya, karena kan suka-suka dia. Kalau begitu, nanti salah Ibu V itu benaran ya. Dan juga siapa yang lagi terkenal Aditya Nugrahanto. Oh, itu benaran Tuhan jadinya. Ya, dia benaran adalah inkarnasi dari Tuhan. Nanti kan kacau. Jadi kembali lagi, ya kalau kita mau menggunakan analogi, lihatlah selama ini Tuhan itu seperti apa. Manusia itu kan bisa lihat. Dari pertama kali manusia diciptakan, bagaimana sifat Tuhan kita. Kita bisa pelajarinya. Sifat Tuhan kita, keinginan Tuhan kita itu seperti apa. Ya udah kita ikuti itu. Oke, silakan Bang Umar. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Ya, sedikit aja. Jadi saya juga sepakat dengan apa yang penyampaian dari Bang Julius, dan Bang Suret. Jadi gini, Pak Abed. Jadi dalam beragama itu kita wajib hukumnya seluruh manusia itu mengenal 3 aspek ya. Yang pertama yang paling fundamental itu adalah aspek teologi atau aspek ketuhanan. Dan yang kedua itu aspek kalau di Islam syariat, ibadah dan hukumnya. Ya. Dan yang ketiga itu aspek sosial, hubungan sesama antar manusia. Nah, artinya kalau yang ketiga, yang nomor 3 ini saya rasa semua agama mengajarkan hal kebaikan lah ya, hubungan sesama antar manusia. Namun yang sering kali kita saksikan, kita pelajari atau kita kaji, yang sangat justru polemiknya ini ada di konsep ketuhanan dan konsep syariat. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena begini, banyak sekali kontradiksi di antara saya langsung aja ya, eksplisit aja langsung, di antara ajarannya Yesus dan Paulus seringkali menemukan kontradiksi. Dan terlalu banyak, bahkan banyak sekali kontradiksi dari ajaran Paulus dan Yesus. Dan anehnya Kristen sekarang itu justru memilih ajaran Paulus gitu. Nah ini kan relate-nya langsung ke konsep ketuhanan. Contohnya ya, contohnya salah satunya ya, Yesus tidak minta dituhankan.
lalu tiba-tiba Oke. menjadi oknum yang dituhankan gitu. Gini, oke udah bisa saya Ya bicara kan? ya. Udah. Adapun juga Tunggu, begini. Bang Abang Kurios, abisnya Bang Sebentar, Abang sebentar. Arios dulu Adapun ya. gini. Ya, silakan Ya, Bang. lanjut. Ya, adapun begini ya. Ini Ya, pun lanjut. bukan cuman kontradiksi, tapi ada semacam persaingan. Ya, contohnya dalam Yesus Matius 5 ayat 19 sampai 20 ya. Umar, Maka aku aku 5 menit berkata ya. kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, ya, oke. Ya, Bang. Kedengeran Ya, lanjut, suara Bang saya Umar. ya? Iya, saya kasih satu. Ya, mungkin Pak Cian Bace kan udah mau Jumatan. Ya, dia udah mau Jumatan. Silakan. Aku nak pamit dulu. Aku kena nak Jumat, aku siap-siap deh. Oke, untuk kawan-kawan ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan Kristen ya, selamat siang. Nanti kita diskusi lagi. Aku pamit langsung. Ya, Oke, makasih Bang. silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi gini Bang, tadi Hati-hati, menjawab hati-hati itu. Bang. Ya. Bang Ya, Umar. mungkin Bang Arios dulu. Sebentar Ya. dulu ya. Iya. Saya belum selesai. Ya, silakan Bang Saya Umar. belum selesai kan tadi kepotong. Dipersingkat aja Jadi biar gini, cepat. selain kontradiksi, ya. Selain dikontradiksi, ada pun juga di sini Yesus dan Paulus ini juga sepertinya saling bersaingan lah ya. Anggaplah itu di Matius 5:19 ayat 20, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar tidak lebih benar-benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, dijawab lagi sama Paulus di Galatia 1:8 atau Ibrani 2:1-4, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah loh, jadi di sini ada perdebatan sengit antara Yesus dan Paulus, dan ini tokoh yang sampai dengan sekarang adalah tokoh yang bisa dibilang dianggap mayoritas ya gitu secara global gitu, dan pengaruhnya besar sekali gitu. Jadi kita nggak usah masuk ke paradigma soal ajaran ajaran Syiah, Islam ini, Kristen ini, aliran-aliran tertentu. Nggak usah paling situ. Kita bicara yang paling fundamentalnya aja. Gitu. Oke, Bang. Seperti itu. Terima kasih. Bang Umar ya. Jadi gini Bang Umar, kalau kita nanti merujuk kepada Paulus dengan ajaran Yesus, selalu banyak mengatakan itu kontradiksi. Itu yang sangat fundamental. Wah, lari tuh Bang. Kalau dia, ya gimana ya, biar disingkat aja. Kalau Alkitab itu nggak usah dikoreksi lagi lah Bang. Nanti kita panjang betul kita. Artinya sebulan pun kita nggak bisa selesai membahas itu. Betul. Nah artinya gini saya loh tidak Bang. mengkoreksi, tapi saya 10 tahun nggak selesai, 10 tahun. Iya, saya menganalogikan. Tadi kan Bapak menganalogikan seperti Musa bertemu dengan Tuhan. Gini Bang, gitu kan? Adapun pertentangan pada masa itu Bang, itu masa-masa zaman Yahudi ya, abad-abad pertama lah kita katakan tuh. Itu dulu memang Farisi-Farisi ini, ahli-ahli Taurat, sangat berelegankan diri, elegansi dirinya itu sangat-sangat luar biasa. Contohnya nih, rabi-rabi. Ini rabi dulu beranggapan dia sebagai seperti orang yang terpilih menjadi orang sosok sesembahan, atau ya lebih kurang seperti itulah. Artinya lebih kepada ketenaran diri gitu, pensuperan diri gitu. Jadi sebenarnya Paulus juga seorang rabi ya, dan dia disentuh oleh Yesus melalui Roh Kudus, cahyo ya. Itu dia di situ dia buta. Setelah buta dia insaf gitu. Insaf menyadari, dan akhirnya dia mencoba mencari dengan kemampuan dia, kemampuan kerabiannya, dia menyadari bahwasanya dialah Mesias. Mesias itu sudah dikatakan dari dulu Bang. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan Paulus dengan ajaran Yesus sendiri. Cuman ya Bang ya, secara kalimat, apapun kalimat yang positif yang disampaikan siapa saja di dunia ini,
bila kita negatifkan akan terjadi, tetapi makna yang terkandung dalam itu bukan pertentangan. Itu hanya sebuah pukulan kepada orang-orang yang transisi untuk meyakinkan bahwasanya Mesias itu adalah dia ini. Sangat sulit sekali pergeseran mindset manusia. Ya, sifat manusia kan itu perlu waktu untuk pergeseran pemikiran yang udah terbiasa dengan kerabian dan menganggap Mesias itu adalah seperti sosok Superman yang bawa pedang, bawa ini dan mampu merubah segalanya. Tidak, di dimensi hidup, Bang. Dimensi hidup ini ya, kita hidup di dunia ya. Itu hak kebebasan manusia itu kan ada. Nah, jadi kalau tadi Yahudi itu sangat bebal ya, termasuk tuh yang dikatakan tuh tadi suku Saduk, banyak suku itu pada masa itu di Israel itu yang memang mereka itu bebal gitu, kacau. Jadi akhirnya timbul bahasa-bahasa seperti ini, bahasa-bahasa penganyoman yang memang sifatnya jadi negatif, terkesan jadi seolah dia paradoks. Jadi akhirnya orang akan menimbulkan singkat. Fundamentalnya saja sudah paradoks katanya, bertentangan dengan ini. Tetapi kalau kita sampai di situ saja bahasnya, ya kita bisa buat itu ke negatif dan bisa ke positif. Kalau abang tadi itu ya mungkin sepengetahuan abang itu akan ke negatif. Sah-sah saja pengetahuan abang gitu. Itu nggak salah karena itu ya abang yang pahamnya sampai di situ gitu. Namun makanya bicara sosok sesembahan ini ataupun Tuhan yang sebenarnya itu kembali kepada Alfa Omega di Kristen. Alfa itu dari awal penciptaan sampai orang berada di surga. Nah, Alkitab sudah jawab itu, Bang. Jadi artinya gini, Tuhan itu ada pertanyaan nih. Kawan, aku bertanya, kau kan punya Tuhan gitu? Iya. Tuhan tuh maha segalanya. Oh iya, maha segalanya. Pasti jawaban orang yang punya Tuhan seperti itu. Ini ilustrasi, Bang ya. Nah, saya akan bertanya, kenapa kalau memang Tuhan itu ingin manusia itu baik sesuai dengan keinginannya, kenapa enggak kalau memang setan itu adalah yang mengganggu kehidupan mereka, kenapa nggak setan itu dihanguskan aja, tapi maha segalanya? Nah, lantas kita kan bingung kan, Bang. Akhirnya seolah-olah Tuhan itu tidak berdaya, seolah-olah Tuhan itu sama setan itu imbang gitu, kalau istilah-istilah apanya lah umumnya. Jadi kayaknya dibilang berkuasa, tapi dia ingin manusia itu baik, tapi kok setannya nggak bisa diapakan gitu, di kerengkeng kah gitu kan, diikat atau dibakar lah, ya gitulah kira-kira ilustrasi imajinasi itu namanya. Jadi pertanyaannya rupanya bukan jawabannya akan nggak ketemu, Bang, secara logika itu. Dia loh kok kayak gitu, Tuhan tapi maha segalanya tapi nggak mampu menghanguskan iblis. Tetapi saya mau katakan, tetapi ingatlah, Bang, berbahasa seperti yang Bang sampaikan tadi, kita juga sama obsesinya itu adalah kehidupan berikutnya. Jadi kita istilahkan, Bang, dalam kehidupan dunia ini ada istilahnya dimensi ya, Bang. Dimensi aja kita pakai kodenya. Dimensi hidup, dimensi kematian. Dimensi kematian itu adalah maut lah, sama aja. Dia ada dua bagan itu, antara barsah atau sil di Alkitabnya, di Islam itu barsah. Dan kalau orang-orang baik yang mengikut katanya, yang artinya lurus lah, itu ada di Firdaus, sama. Kalau Firdaus di Quran juga Alkitab sama Firdaus. Dan akhirnya nanti akhir zaman pada saat Dajjal dihancurkan oleh Isa anak Maryam tadi atau Yesus tadi, itu akan ditempatkan di surga. Nah, artinya ada dimensi yang kita ketemukan, dimensi hidup, dimensi kematian itu dibagi dua lagi, dan surga. Berarti kan itu obsesi Kristen dan Islam ini gitu loh. Tetapi itu benar, gue rasa memang obsesi itu benar. Jadi di dimensi hidup manusia, Bang. Jadi tidak akan mungkin sejak Adam dan Hawa itu jatuh ya di dimensi hidup. Dan jawaban kemudian oleh tadi itu pertanyaan yang dikatakan kenapa tidak iniin Tuhan aja setan-setan biar aman, tapi maha segalanya. Tetapi bukan begitu. Tetapi ada konsekuensi Tuhan secara kitab oleh nabi-nabi sebelumnya dikatakan bahwasannya manusia itu dikasih hak free will atau kebebasan di mana di dimensi hidup. Gitu, dimensi hidup apa? Dunia kita inilah, sebelum masanya nantilah semua manusia gitu, atau sesuai dengan usia maksimal orang untuk inilah kembali gitu. Jadi memang Tuhan itu tidak ikut andil dalam kehidupan ini untuk kehidupan. Nah, karena juga Loh, kok bisa begitu? nabi-nabi tidak mampu. Tunggu, Bang, bentar. Nabi-nabi tidak mampu, Bang, termasuk nabi-nabi besar ya dulu ya, nabi-nabi ini, nabi itu dan segalanya. Maka turunlah tadi itu Isa tadi ya, seperti dikatakan di Ali Imran 45, dia terkemuka di bumi dan di akhirat, dan banyak lagi tuh di hal-hal seberapa gitu. Jadi sebenarnya macam Al-Fatihah, tunjukkanlah kami jalan lurus dan benar, itu juga sebenarnya di Quran sendiri oleh
Nabi Muhammad itu sudah sebenarnya aku rasa ini sebenarnya satu visi misi. Cuman kenapa ketika dia sudah berusia 66 tahun ya Nabi itu ya, terus 98 tahun terbitlah berdirilah apa tadi ya konsep Al-Quran tadi itu. Kenapa ceritanya sedikit berbeda? Nah, tetapi aku mau katakan Oh kembali tidak bang, gini ya, gini, aku tidak berbeda dengan ajaran para nabi, tidak, ya. Bahkan Tunggu loh, aku mau minta izin dulu nih. Ada yang mau turun nggak dari pihak Kristen? Si Herdi Kuculuk mau naik. Ya bang ya. Saya aja. Ya, biar ku naikkan si Herdi Kuculuk lagi country dari bawah. Oke, lanjut. Jadi silakan. gini bang, lanjut lagi bang, tadi bang, sedikit lagi bang ya. Waduh. Biarin aja. Kita positif aja lah, bukan berarti kita mau ini ya. Jadi gini Mau bang, mendiskriminasikan itu enggak. Iya. Ini sebentar lagi juga aku Jumatan, jadi aku persingkat tadi Oke, gini. lanjut bang, Tidak benar kalau misalkan agama Islam itu berbeda sendiri, justru sebaliknya, ya. Karena ajaran Islam itu kita mengimani rasul-rasul terdahulu, ya. Dan itu pun juga tertuang bahwa konsep Islam adalah tauhid, ya. Gimana kami bisa buktikan tauhidnya nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa, ya, ada di Ulangan 435, ya. Itu semua itu ditunjukkan Tuhan kepadamu untuk membuktikan bahwa hanya Tuhan itu Allah dan tidak ada yang lain. Nabi Musa, Nabi Daud, Samuel 7:22. Engkau sungguh besar ya Tuhan Allah. Hanya Engkaulah Allah, tidak ada yang sama dengan Engkau. Kami tahu hal itu sebab sudah diberitahukan sejak dahulu. Ya. Raja Salomo atau Nabi Sulaiman di Kisah Raja-Raja 83. Aku berdoa Tuhan Israel, di langit ataupun di bumi tak ada yang seperti Engkau. Engkau menepati janjimu dan menunjukkan kasihmu kepada umatmu yang setia dan taat dengan sepenuh hati kepadamu. Nabi Yesaya, hai umat, Yesaya 43:10. Hai umatku, kamulah saksi-saksiku. Kamu kupilih menjadi hamba-hambaku supaya mengenal aku dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah Allah dan aku Allah yang Maha Esa, tak ada lain sebelum dan sesudah aku. Yesaya lagi, inilah kata Tuhan yang Maha Kuasa, Raja Pelindung Israel, aku Allah yang Maha Esa, yang pertama dan terakhir. Allah. Udah bro, udah. Iya bang, itu artinya benar. Kalau abang ngambil bahkan Yesus sendiri pun seperti itu ya. Enggak bang, kalau paham abang Umar tadi katakan Allah itu terpisah dengan Yesus itu sendiri, itu memang terlalu jauh bang. Kenapa? Kita juga kan punya logika bang. Banyak orang-orang artinya pakar-pakar pemikir juga arkeologi membuktikan kebenaran-kebenaran ini memang nggak bisa terbantahkan lagi bang. Tapi oke lah, Bang Umar katakan demikian ya kita mau bilang apa. Tapi sebenarnya kalau cuman ayat itu sebagai referensi untuk merubah paradigma berpikir Kristen, wah nggak mungkin bang. Karena di sana juga itu kita nggak bingung sebenarnya. Sebenarnya kebingungan ya orang seharusnya bukan kami yang wajib merubah paradigmanya, bukan. Karena itu ada di kitab kalian. Boleh nggak saya ikutan bicara? Boleh nggak saya ikutan bicara? Kalian lah umpamanya ada bertanggung jawab dan berusaha. Bro, boleh nggak saya bicara? Lanjut bang, lanjut. Iya, oke. Jadi Bro Umar ini dari tadi hanya bisa mengklaim ya. Itu bro sifatnya asumsi. Karena di dalam teks host itu kata-kati apa sih? Bising sekali host. Oh lagi kerja aku, sorry. Aku jauhkan. Waduh. Kerja coy. Lu pikir nanti nggak makan kita. Oke. Ya, jadi gini. Kok perasaan sekarang pagi-pagi siang malam muncul terus, Herdi? Iya. Ada job. Karena bukan karena di sela-sela ini waktu saya mampir ke gini. Oke. Umar ya. Yang Anda bawa dari tadi itu semua klaim. Orang-orang Israel ya tidak pernah mengenal nama Allah itu. Gak ada. Justru Allah itu kalau Arab itu dipahami serumpun dengan Ibrani, itu ditemukan di dalam Mazmur 10 ayat 7 bukan sebagai nama. Bukan sebagai nama Tuhan, tetapi yang memiliki pengertian pengutuk.
Ya kau salahkanlah LAI. Aduh, Yang kok kau salahkan LAI? LAI dong. Allah itu proper Astagfirullah. name-nya. Proper name Bentar dulu, Dek, Allah Dek, itu Dek. proper name agama Astagfirullah. Tuhannya Islam. Jangan belum kau permasalahkan hal yang apa-apa. bukan fundamental. Kita lagi Aduh, host, permasalahkan bukan masalah nama. diatur dong, Jangan host. jangan Tadi kau baru jangan masuk. dipotong dulu ya Kau nggak kalau nyambung, menjelaskan. Udah gini, kasih dia ngomong dulu 3 menit, silakan Herdi. Iya, Umar nggak boleh lah begitu. Kita berbicara original, teh. Iya, original. Ya, nggak Tiba-tiba masalah gini, aku bilang sama Bang Umar dulu, terserah dia mau framing, dia mau ngomong apapun. saya nggak Kasih dia framing. 3 menit, nanti baru Oke. kamu bantah 3 menit berikutnya. Ya. Oke. Gini Umar ya. Tiba-tiba kan umat Islam sekarang itu jadi umat terjemahan. Tetapi ketika membahas Quran, original teks. Gini ya. Arab itu serumpun dengan Ibrani. Jika Allah itu adalah nama, jika Allah, bukan Allah ya, jika Allah itu adalah nama, maka tidak akan pernah ditemukan di dalam kitab orang Ibrani. Tidak ada nama Allah di dalam kitab Ibrani, ya, yang sebagai nama Tuhan. Oke. Tetapi ada Allah yang berdiri sebagai pengutuk. Nah, Allah di dalam Mazmur 10 ayat 7 itu bukan nama Tuhan, tetapi mengidentifikasi adalah sebagai pengutuk. Nah, Allahu Akbar, ya kan? Nah, Akbar kalau Arab juga serumpun dengan Ibrani. Di Ibrani bukan maha besar. Di Ibrani Akbar itu tikus. Nah, kalau kita bahasakan ke dalam Indonesia, pengutuk tikus. Nah, dengan apa yang terjadi dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mengutuk orang Israel jadi monyet, jadi babi, jadi kera, jadi keledai, jadi biawak. Sinkron dengan namanya, padanan katanya yang ada di dalam Ibrani, pengutuk. Tapi Bang, Bro Umar, aku nggak ada waktu menanggapi hal-hal yang tekstual. Kita lagi bicara pun ketuhanan. Tanya Bang Julius. Ini lu malah bawa ke bukan gini kok. Rumusan tekstual gitu kan aneh. Bukan gini, bahasanya panjang lagi. Kalau lu mau buka, gue lagi di jalan nih lagi nyetir. Kalau gue bisa buktiin. Saya izin turun. Mana saya izin turun ya. Ya lu nggak ada ilmu, turun aja. Oke, ya silakan lanjut dari Bang Abed aja deh sama Bang Umar. Bang Dokter mau ngomong nggak? Saya mau. Iya, enggak, kebiasaan Herdi ini adalah muncul-muncul entah ngomong apa ya. Dari dulu nggak berubah-berubah. Ya silakan. Soalnya juga ya mohon maaf ya, kita sebentar lagi mau Jumatan, nanti kalau mau dilanjut nggak masalah. Iya lanjut Bang, lanjut. Ya silakan. Oke. Jadi saya mau sampaikan tadi ya, abang-abang sekalian, kalaulah kita umpamanya ada pandangan berbeda tentang ketuhanan Kristen, tetapi kita kembali kepada apa aja lah, analogi kehidupan manusia aja lah terhadap dimensi. Jadi kata kuncinya ya, yang sebenarnya itu bukan kata kunci kebenaran juga untuk langsung meyakinkan, itu manusia itu terhadap Tuhan tadi, pencipta alam semesta ini, tidak mungkin akan bersatu baik dalam permohonan, perbuatan. Dia sudah tidak ambil pusing lagi di dalam dimensi hidup. Kenapa? Sejak dosa itu tadi memisahkan manusia dengan penciptanya Allah itu tadi dalam dimensi hidup ya, bukan berarti selamanya, itu dia tidak akan ikut andil lagi. Nah, makanya kan sampai berapa banyak nabi coba, manusia itu tetap berbuat yang tidak benar sesuai dengan ajaran-ajaran kenabian itu. Dan memang itu kenyataan, ngapain kita tutupin kan? Sekarang kita diri sendiri aja kita tanya, kita berdosa enggak? Ya masing-masing aja jawab. Dibilang nggak berdosa, aku nggak percaya juga enggak gitu loh. Secara standar dosa nabi-nabi ya. Sedikit saya mau potong sedikit aja untuk memperjelas. Untuk memperjelas. Abang tadi bilang bahwasanya Tuhan nggak ambil pusing. Emang Tuhan menurut logika pandangan abang punya pusing-pusing gitu? Gini Bang, pandangan saya begini. Saya maaf kalaupun pandangan abang berbeda itu jangan jadi suatu hal yang apalah. Ya itu saya mau nanya aja. Ya silakan pandangannya bagaimana? Begini Bang, Adam dan Hawa itu kan sudah jatuh ke dalam dosa. Itu kita singkat aja lah. Nah, lantas di situ ada pernyataan ataupun ketegasan Tuhan, engkau seperti ini gitu. Jadi memang ya sama aja kan kita, kalau memang itu Tuhan berhubungan dengan kita langsung, kenapa nggak diapakan aja setan?
diikat aja udah sesuai dengan keinginannya dalam dimensi hidup ini ya Bang ya. Ini catatannya dalam dimensi hidup sebelum kita nanti umpamanya ke arah kemudian lah ke alam maut gitu ya. Nah, jadi kan di mana Tuhan, maafnya ya, saya bukan mau menghujat, di mana Tuhan itu keberadaannya kalau memang dia maha segalanya, kenapa nggak diapakan aja iblis gitu loh? Dan memang jawabannya sangat tegas, memang Tuhan itu juga tidak pernah mau ambil posisi, artinya tidak akan bersatu dengan manusia setelah jatuh dalam dosa. Hak kebebasan yang diberikan kepada manusia tadi Adam dan Hawa ternyata diingkari. Akhirnya memang dalam dimensi hidup ini ya tahan-tahan aja dulu. Ya memang harus sendiri gitu. Kita siap memilih ke A, ke B, ke B, ke C, ke D. Nah, jadi sebenarnya Tuhan tidak akan ambil kebersamaan. Buktinya kenapa keinginannya itu sampai susah kali kok Tuhan menurunkan nabi, berapa nabi coba kita hitung semua sejarah-sejarah nabi kan, sampai ajaran juga sama semua, kebajikan semua ajarannya. Tapi memang disitulah tadi secara ruh ya, ataupun secara manusia itu kan tubuh, jiwa dan roh. Jiwa manusia itu kalau tubuh ya kita yang nambah. Jiwa itu adalah akumulasi berpikir manusia di lingkungannya, pendidikannya dan sebagainya. Sedikit saya potong, mohon maaf untuk memperjelas. Menurut Abang, apakah Tuhan itu Maha Pencipta atau mungkin ada sebagian yang nggak diciptakan sama Dia? Kalau Tuhan itu sebenarnya ya sama aja sih Bang, prinsipnya jangan kita pelender lah. Kenapa gue bilang sama dia maha? Kalau udah maha berarti oke. kehidupan ini ada semua gitu. Gini, saya ulangin pertanyaan saya ya. Iya. Dari naratif Abang tadi, jadi saya jadinya seolah-olah ada sesuatu hal yang Tuhan itu tidak ciptakan gitu loh. Karena dia ambil pusing, dia kepayahan, kan begitu kan? Kepayahan harus mengutus nabi. Itu kan naratif Abang tadi, kan gitu. Jadi adakah sesuatu hal yang terjadi di muka bumi ini bukan ciptaan Tuhan gitu? Jadi sendiri. Semua gini Bang. Ini catat nih Bang, ada garis bawahnya Bang. Tuhan tidak pernah ikut andil setelah manusia jatuh dalam dosa dalam dimensi kehidupan manusia selama masih hidup Bang. Itu hak kebebasan Bang. Artinya bukan, saya pertegas. Untuk berarti semua apa yang dilakukan manusia itu adalah kehendak manusia itu sendiri, bukan tanpa izin yang maha kuasa. Oke. Sebentar Bang Abed. Saya mau sampaikan Bang Abed. Ntar Bang, ntar biar berkelar nih. Ini Bang apa enak nih. Jadi gini loh Bang. Kita itu kan diciptakan dulu Adam dan Hawa. Bang, sorry. Boleh saya kasih 2 menit, satu menit aja ya. Soalnya mau Jumatan Bang. Oh iya lanjut. Siapa di Jumatan? Ya. Jadi gini, mohon maaf ya Bang Abed ya. Tadi begini, saya tanggapi untuk yang soal ketuhanan, di mana tadi Abang bilang kalau Tuhan tidak perlu lagi mengambil andil. Artinya tidak perlu lagi. Ya, jadi gini Bang, ini balik lagi tadi seperti yang saya bilang. Tuhan menciptakan agama, ya. Tuhan menciptakan agama itu ada 3 konsepnya Bang. Tadi yang sudah saya bilang ke teologi, dan yang kedua adalah hukum syariat. Ya, sabar Bang. Tuhan tidak pernah menciptakan agama Bang, tidak pernah. Iya, whatever itu. Iya. Tuhan mengutus untuk memberikan syariat, aturan main gitu seperti itu ya, dan hukum moral ya. Nah, itu semua memang Tuhan tidak mengambil karena Tuhan nanti yang akan menghakiminya. Apabila manusia yang tidak sesuai syariat, yang sudah melanggar aturan Tuhan dan sebagaimananya, itu nanti Tuhan yang sudah jelas gitu ya. Di situ Tuhan lah yang akan mengambil alih, ya kan? Artinya Abang mengarahkan ke situ gitu. Nah, saya cuman pertegas saja gitu. Yang menjadi permasalahan tadi adalah konsep yang paling pertama, yaitu konsep ketuhanan. Di mana konsep ketuhanan yang harusnya tadi saya bilang ya, di Islam ini ajaran kita mengikuti ajaran seluruh nabi ya. Tadi sudah saya bilang ya,
kitab Ulangan, untuk Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yesaya juga. Nah, inilah yang menjadi dasar pokok pembahasan kita saat ini. Iya, gitu. Betul. Jadi sebentar ya, saya mau jelaskan sebentar Bang Abed. Silakan. Saya dari awal belum bicara ya, belum dikasih kesempatan. Oke, lanjut Bang. Konsep ketuhanan dalam kekristenan perlu teman-teman ketahui sebenarnya adalah kita melihat kehendak Tuhan itu sendiri. Kehendak Tuhan itu terhadap manusia adalah Tuhan itu menginginkan suatu kerelaan hati dan ketulusan. Makanya Tuhan itu memberikan hak free will ya. Hak memilih bebas gitu. Bebas kita untuk memilih. Jadi Tuhan itu sangat menghargai sebuah namanya kebebasan. Apalah artinya kalau seorang penguasa ingin melihat sesuatu anggotanya gitu ya. Seseorang ini memihak kepada dia berdasarkan paksa-paksaan ya. Jadi hak free will tadi kalau kita baca dalam kitab Yudas 1 ayat 20 dalam konsep ketuhanan Kristen itu berkata demikian ya. Bangunlah dirimu di atas kepercayaanmu yang paling suci. Jadi saya bukan membangun diri saya ini di atas kepercayaan denom atau Katolik atau apapun juga. Walaupun saya ini aturan Katolik atau seorang Protestan sekalipun. Walaupun pernyataan-pernyataan dan kitab itu sudah dikanon. Karena kekristenan itu harus percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Gitu. Jadi seperti yang dikatakan host tadi, kenapa ibarat kata Katolik yang dikehendaki Katolik itu seharusnya seperti yang dikehendaki bapak-bapak gereja. Sementara kenapa Protestan ini mendirikan istilahnya gereja ini, aliran itu? Karena kami sendiri percaya bahwa kitab Yudas 1 ayat 20 tadi, bangunlah dirimu di atas kepercayaanmu yang paling suci. Itulah sebetulnya kemurnian dari hak free will tadi. Begitu. Jadi begitulah konsep ketuhanan yang ada yang sebenar-benarnya di dalam kekristenan. Bukan istilahnya konsep ketuhanannya berdasarkan bapak-bapak gereja atau apapun namanya, atau bahkan pendeta saya sekalipun. Karena kalau saya bangun iman saya di atas seseorang atau oknum atau organisasi, ketika organisasi itu bubar, mungkin keimanan saya akan runtuh gitu. Itulah konsep yang masuk akal dan yang tidak bisa terbantahkan. Kita harus membangun konsep keimanan kita sesuai dengan akal pribadi kita. Karena kita masuk surga itu membawa diri kita sendiri. Kita tidak bisa membawa keluarga kita atau siapapun juga. Seperti itu. Oke. Ya. Silakan. Sedikit. Anda mengatakan bahwa betul sih, bahwasanya kita berkeyakinan dengan diri kita dengan sesuatu hal yang harus mensucikan ya. Betul-betul kita mensucikan hati kita ya. Mensucikan hati kita dan betul-betul kita akal kita dengan akal budi di dalam berkeyakinan. Lalu bagaimana Anda mengatakan seperti itu Tuhan bisa menjadi apa saja? Padahal apa saja itu tentu saja akibatnya kan bisa jadi manusia yang lemah, bisa menjadi hal-hal yang terhina. Saya bicara konsep. Itu konsepnya harus kita sepakati dulu. Kita membangun diri kita bukan berdasarkan teman-teman kita. Walaupun itu merupakan satu referensi, kita harus sepakat dulu itu. Iya, makanya saya tadi mengatakan, saya membetulkan Anda bahwasannya dalam berkeyakinan gitu memang harus mensucikan diri, ya, mensucikan hati, bahkan dengan akal pun dengan akal budi gitu loh, akal yang terindah, akal yang tersempurna gitu, mensempurnakan akal. Nah, makanya itu saya sebutkan tadi, bagaimana ketika begitu kok mempunyai keyakinan Tuhan itu bisa menembus dosa dengan mengorbankan diri, ya. Dengan hal-hal yang sifatnya itu kan ya, Tuhan itu kan maha tinggi dia, maha mulia. Kenapa kok menghinakan diri kan begitu? Kalau yang namanya maha mulia itu menghinakan diri, berarti dia udah paradok jadinya gitu. Aku dulu bicara yang menghinakan di dalam diri manusia sangat berbeda jauh dengan yang istilahnya yang hina di dalam pandangan Tuhan. Seperti itu. Makanya ketika Tuhan berkata, apabila seseorang menyambut pengemis ini dan memberi dia makan, dia sama dengan memungutangi aku. Jadi yang menghinakan, yang hina dari hati manusia, di mata manusia, tidak sama hinanya di mata Tuhan. Itu harus kita sepakati juga. Gini Bang, itu saya tidak sepakat. Karena pandangan Tuhan itu ya pandangan Tuhan. Nggak mungkin pandangan manusia. Yang Abang bilang itu pandangan manusia terhadap Tuhan. Itu Tuhan yang berbicara langsung. Tuhan yang berbicara langsung. Yang hina, apabila kamu memberi makan kepada orang yang hina ini, kamu telah memintangi saya gitu. Makanya dikatakan ibarat kata apabila kita memberi kepada yatim, akan kita dapat balasan, nanti dapat rezeki dari mana gitu.
Itu udah jelas. Gini Bang, semuanya benar itu ya. Masing-masing itu juga semua adopsinya dari pengajaran ya, siapapun itu. Jadi Bang Suref, tadi Abang bilang ya, seolah-olah Tuhan itu hina menjadi manusia. Sekarang aku bertanya kembali Bang Suref, kenapa Tuhan dalam dimensi hidup ya, kita pakai istilah dimensi hidup ini karena ada hak kebebasan di sini. Kenapa Tuhan Loh, hilang. Diculik. Ya mungkin ada yang ngelepon. Ya gini ya, Maha Mulia itu ya Maha Mulia, dia mutlak, nggak pernah sedikit pun dia itu terhina. Kalau dia terhina berarti kita kan gini, maka jangan kita mengatakan pandangan Tuhan, ya pandangan kita manusia. Masa kita mau mewakili Tuhan di dalam berpandangan kan gitu. Ya, apa yang tertulis di kitab-kitab kalian itu seketika kalian menerangkan itu pandangan kalian, bukan pandangan Tuhan. Kan begitu. Nggak usah ke denomnya Bang, denom nanti kita jadi nggak ketemu. Maksud saya kita berlogika aja. Iyalah. Sesuai dengan Bang Suret Profesor Akal. Kita pakai akal kita saja. Iya. Masuk akalnya seperti ini. Apabila seorang diculik oleh penculik, pasti penyelamat itu harus turun ke sarang penculik. Itu kita juga harus sepakat. Tidak mungkin ibarat kata dia cuma istilahnya menyelamatkan seorang korban penculikan, dia tidak turun ke dunia penculik itu. Gitu. Ya, karena Tuhan itu memiliki konsep. Konsep Tuhan berbeda dengan konsep manusia. Gitu. Tapi Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak mungkin Tuhan itu memberikan suatu konsep yang tidak dimengerti oleh manusia. Oke, kalau ini saya pakai analogi sandal bahwasanya kalau ada penculik, orang yang menyelamatkan itu harus datang kepada penculik, betul, yang menyelamatkan. Ya Tuhan itu kan punya utusan yang untuk menyelamatkannya. Iya, oke. Iya, seperti itu. Penebus itu harus datang. Oke. Sebentar Bang Abed. Bentar dulu sedikit aja. Makanya masuk akal dong kalau kami bilang bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu bukan Tuhan. Ini saya mau menantang akal. Saya juga mau menantang akal ya. Jadi begini. Oke. Tuhan itu maha kuasa. Artinya maha kuasa di sini adalah ia tidak terbatas ruang dan waktu. Betul. Nah, yang menjadi permasalahannya, ketika Tuhan berubah menjadi wujud manusia, artinya dia punya limit. Lalu siapa yang mengatur ruang dan waktu? Ruang dan waktu ini contohnya seperti ini ya. Ya, di belahan timur, di belahan negara lain, contohlah di belahan negara lain, Tuhan sedang menurunkan bencana. Di belahan negara dunia lain juga Tuhan sedang memberikan satu anugerah misalkan, atau di dalam laut, ya pokoknya apapun itu yang ada di dalam alam semesta ini. Nah, ketika menjadi manusia, bagaimana seorang manusia yang dituhankan itu mengatur semua itu? Oke Bang, aku jawab ya Bang ya. Begini Bang, jadi kita kembali kepada dasar tadi biar jangan kacau. Itu kan jadi di dimensi begini, iya biar saya jawab tadi Bang. Itu begini Bang, sama saja kita bertanya, jika Tuhan memang maha kuasa, kenapa nggak diapanya aja iblis semua gitu, diangkatnya? Kenapa harus, yang kedua, kenapa harus turunkan nabi-nabi berulang-ulang? Toh sampai saat ini kita pribadi aja orang berdosa gitu. Iya, toh dia maha kuasa. Kenapa nggak meludah saja dia 3 kali dari surga? Bertobat kalian katanya. Kenapa nggak seperti itu sekalian? Wah, ya itu bukan Bang. Nah, sekarang pertanyaan, gitu pun apa sampaikan itu Bang Surep? Siapa tadi yang ngomong meludah? Ya, kan? Tapi kenapa? Siapa tadi yang ngomong meludah? Kok sampai kita, kalau dia tadi sudah sepakat katanya Tuhan itu benar, saya sepakat tanpa batas ruang dan waktu, bukan di langit ke-7 di mana gitu, itu ngawur itu. Itu sebenarnya ada di mana-mana. Kita buktikan contoh. Dan ada bicara dimensi ya. Iya. Enggak, biar kita jangan kacau Bang. Kita sama-sama punya ini kan. Tunggu nih, aku batasi ya sampai 11.30 ya, karena mau Jumatan dulu. Kalau mau nanti kita habis Jumatan baru buka lagi ya. Maaf, biar ada waktu. Iya. Tolong diingatkan ya Pak Bang Julius. Aku lagi on drive soalnya ini. Aku lagi on drive. Jadi tolong diingatkan ya. Atau gini aja lah, ditutup aja nanti buka lagi lah host. Saya juga ada. Kira-kira jam berapa Bang? Biar enak semua.
Hostnya jam berapa enaknya lah? Nanti mungkin saya setengah jam ini kerja. Ada dikit kerjaan saya lah. Aku nggak tahu sih, mungkin agak siangan nih. Nanti coba Siangan lain ya. kesempatan lah. Ini aku kan Oke, udah add nih Bang, udah add. Tolong di add balik biar bisa kirim pesan, biar bisa kirim Oke, undangan ya. oke. Gitu aja. Ya, ya. Makasih Bang Siap. host. Ya oke, Oke, kita mungkin turun ada aja yang Bang mau ya. disampaikan untuk closing sebelum aku yang tutup. Ya, jadi mengingat saya dulu, saya mau tutup duluan nih. Jadi mengingat ajaran-ajaran di bumi ini, semua juga akan membenarkan kebenarannya masing-masing sesuai dengan apa yang disampaikan kepada dia dan dia menerima gitu. Tetapi ingatlah, benar, saya sepakat. Kalau logika dan juga keimanan terlalu jauh, logika aja dulu. Itu kita harus ada suatu dimensi hidup, kematian, dan juga nanti akhir zaman. Itu masih sama apanya aku lihat tuh akidahnya ya untuk itunya gitu. Jadi saran saya jangan kita masuk ke dalam suatu ayat-ayat yang tak mungkin itu akan merubah seperti apa yang kita terima dan kita yakinkan gitu. Jadi semuanya baik, nggak ada yang salah. Nah, kalaupun ada ucapan saya, abang-abang sekalian, saya minta maaf ya, abang. Oke. Selamat siang lah bang, semuanya. Ya, sama-sama bang. Yo, Penutup dari saya ya, penutup dari Ya, saya. gitu. Jadi mari kita bisa bedakan pluralitas dengan pluralism ya. Artinya gini, pluralitas adalah kita mengakui adanya perbedaan. Kita mengakuinya ada perbedaan, keragaman. Tapi saya tidak setuju dengan istilah pluralism. Artinya pluralism itu adalah semuanya benar. Semua agama dianggap benar. Nah, ini yang keliru. Gitu. Jadi mari kita lewat diskusi-diskusi seperti ini bukan untuk mencari kesalahan lagi. Seperti saya yang selalu bilang-bilang dimanapun itu, mari kita mencari kebenaran. Mencari kebenaran yang hakiki, karena kebenaran itu nggak bias. Sifatnya nggak abu-abu. Kita nggak bisa ada di gray area, gitu ya. Oke, paling itu aja penutup dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya penutup dari saya adalah marilah teman-teman kita ini carilah kebenaran itu yang sesungguhnya gitu. Saya bilang saya memaksakan kepada teman-teman bahwa inilah kebenaran sesungguhnya atau menghujat teman-teman. Ketika saya nanti menghujat teman-teman, ibarat kata keyakinan teman-teman, itu sudah sama saja sudah membukakan pintu supaya keyakinan saya juga dihujat. Tapi yang sering saya himbau di sini, marilah kita cari-cari sama-sama mencari kebenaran itu sendiri. Seperti itu. Oke. Ya. Ada lagi? Bang Ari, Saya mau